Tiara Yogiarni, seorang tenaga honorer di Diskominfo Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini rela menyumbangkan tenaga dan waktunya sebagai guru les gratis. Kegiatan sebagai guru les sendiri sudah ia tekuni jauh sebelum pandemi corona terjadi. Kegiatan mengajar ya, les sebenarnya sudah terjadi ataupun sudah saya laksanakan jauh-jauh sebelum pandemi. Profesi sebagai guru les privat dijalaninya usai ia menyelesaikan tugasnya sebagai pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo. Sejumlah peralatan belajar mengajar seperti buku pelajaran hingga papan tulis kecil selalu ia bawa sebagai bekal menjadi tenaga pengajar. Tentu, rasa peduli terhadap pendidikanlah yang mendorong dia bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi guru les. Terhadap anak-anak gitu. Kalau di kota kan hal biasa ya les. Kalau di situasi seperti ini dan kondisinya lokasi seperti ini, saya rasa hal yang tidak biasa juga les gitu. Apalagi yang harus berbayar mahal-mahal kan gitu. Nah, dari peduli itulah saya kesini untuk membantu anak-anak. Kegiatan belajar mengajar sendiri dilakukan di kawasan perbukitan Menoreh. Kawasan ini tentunya sulit dijangkau sinyal internet. Berbeda dengan tenaga pengajar lainnya, sistem belajar mengajar yang diterapkan Tiara pun dilaksanakan di luar ruangan. Suasana ataupun situasinya berbaur dengan alam ini adalah alternatif untuk anak-anak tidak terlalu bosan dengan keadaan yang formal, sekolah ataupun di rumah kan gitu. Kemudian ini hanya alternatif aja ketika anak-anak jenuh di indoor, kita mencoba untuk outdoor dan alhamdulillah di sini suasananya juga kan segar, kemudian masih enak lah untuk belajar. Tetapi ketika anak-anak pinginnya di dalam ruangan, saya juga bisa untuk di dalam ruangan. Saya rasa karena tidak formal seperti di sekolah dan tidak terlalu kaku, anak-anak menjadi lebih enjoy seperti itu. Saya mau pakai pensil Mbak Po. Panjang ya, itu bisa, berarti itu masuk ke himpunan kumpulan hewan melata, kumpulan siswa yang berbadan kurus. Sebagian besar peserta didik Tiara adalah mereka yang masih duduk di tingkat sekolah dasar. Namun, ada juga beberapa siswa yang kini duduk di bangku SMP. Mikronya di bawah ya kemana? Aku lupa mau ngepinin itu ya. Di sini kan ada yang kelas 2, kelas 4, kelas 5, juga ada SMP-nya. Dari situ ada beberapa yang membacanya masih belum lancar, kemudian berhitungnya juga kita masih membantu dari basic lagi gitu. Nah dari situ saya semangat dan teruslah konsisten saya didudukan di sini, maka dari itu tetap datang ke sini untuk melanjutkan ini semua gitu les. Bisa dan diinginkan ya, cuma sedikit. Oke, yuk. Ada sampai bisa. Sementara, guna menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak satu sama lain, Tiara pun membatasi peserta didiknya. Dalam setiap pertemuan, ia hanya memberikan materi pelajaran kepada 4 hingga 6 peserta didik. Untuk awalnya sih sebenarnya 4, kita mulai dari awal itu 4, kemudian alhamdulillah sempat ini ada tambahan lagi di Nisa, jadi kita semua totalnya ada 5. Tidak menutup kemungkinan besok mungkin ada tambahan, tetapi karena memang di masa pandemi ini kita dibatasi, tentu tidak bisa banyak-banyak. Tiara berharap kegiatan yang ia lakukan saat ini bisa menjadi contoh bagi orang lain dalam upaya mencerdaskan anak-anak yang tinggal di daerah pelosok.
Kalau bisa mudah-mudahan ini menjadi semangat ataupun memantik anak-anak yang di sekitar sini ya, khususnya sudah dewasa, dalam artian muda-mudi di sini untuk tergerak membantu mereka seperti itu. Jadi bukan hanya saya saja, tetapi jika ada tambahan besok mungkin ke depan akan menjadi program yang bisa dikembangkan untuk kita peduli terhadap anak-anak yang di pelosok, yang jauh dari kota. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Walau masih harus berjuang di tengah pandemi, namun dunia pendidikan harus tetap berjalan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ahmadi, RTV.